Murid-murid sekalian, di dalam rekaman kali ini kita akan membicarakan tentang bab 6 dan 7. Saya akan memberikan pengantar saja untuk membantu kalian membaca atau mengerti dengan lebih jelas akan bab-bab ini mengenai kisah VOC di luar Jawa. Nah, di dalam bab-bab ini dari bab 6 sampai bab 10 kita akan membicarakan tentang perjuangan VOC merebut hegemoni, perjuangan VOC untuk berdominansi ya di atas Kepulauan Nusantara. Dan nanti di bab 8 sampai 10 kita akan berbicara dengan lebih spesifik secara periode. Kita akan bicara tentang Jawa ya secara sangat spesifik. Karena memang ya kita berada di Pulau Jawa dan sebagainya. Tetapi di bab-bab ini kita mau melihat dulu kepada konteks lebih besar. Situasi negara kita, yang satu itu masih belum ada Indonesianya ya, masih satu kepulauan saja dengan negara-negara yang berbeda-beda. Bagaimana Nusantara pada waktu itu saat VOC mencoba menegakkan dominansi dagang mereka. Oke? Jadi mari kita lihat lebih lanjut. Secara umum, apa sih yang VOC inginkan? Sekali lagi, mereka mau menegakkan hegemoni, menegakkan dominansi mereka di atas bumi Nusantara. Intinya mereka ingin untung ya. Mereka ingin untung secara ekonomi. Dan bagaimana caranya? Mereka mau monopoli. Sekali lagi, monopoli. Apakah itu monopoli? Monopoli adalah ketika sebuah perusahaan atau sebuah kelompok memiliki dominansi tunggal, ya, tidak ada kompetisi yang sekuat mereka di dalam sebuah industri, di dalam sebuah pasar, begitu. Jadi saat VOC menginginkan monopoli, mereka menginginkan monopoli atas rempah-rempah di Nusantara. Mereka ingin menjadi satu-satunya yang bisa berdagang rempah-rempah ini dengan negara-negara di Nusantara. Kenapa? Supaya jadinya kalau negara-negara bangsa-bangsa lain di Eropa menginginkan rempah-rempah ini, mereka harus melewati VOC dong, ya. Karena hanya VOC yang bisa menjualnya dari Nusantara ke tempat-tempat lain. Jadi untuk melakukan itu, mereka perlu untuk mengikat perjanjian, ya. Mengikat perjanjian dengan negara-negara penguasa-penguasa yang ada di Nusantara pada waktu itu. Mereka harus mengikat perjanjian di mana kamu, penguasa negara ini, kamu hanya boleh berdagang rempah-rempahmu dengan saya. Dan bukan hanya itu, kamu juga tidak boleh menanam rempah-rempah di tempat lain selain yang saya tetapkan. Oke? Jadi itu yang VOC inginkan. Mereka ingin untung besar-besaran. Bagaimana caranya? Monopoli rempah-rempah. Bagaimana bisa memonopoli rempah-rempah? Dengan mengikat perjanjian-perjanjian supaya penanaman dan juga perdagangan rempah di Nusantara itu terkendali. Ya. Of course, pertanyaannya, apakah mereka berhasil di kedua daerah ini? Ya. Di timur, mereka cukup berhasil. Ya. Cukup berhasil. Dengan cara mereka mendukung penguasa-penguasa atau pemberontak-pemberontak yang bersedia bekerja sama dengan mereka. Ya. Jadi ada penguasa-penguasa yang tidak memiliki kekuatan militer untuk mengendalikan rakyatnya atau dibenci oleh rakyatnya. Lalu penguasa-penguasa itu datang ke VOC, "Hey VOC, kalau kau mau menolong aku akan memberimu perjanjian-perjanjian yang menguntungkanmu." Gitu. Atau pemberontak yang ingin naik tahta, ya. Jadi VOC mendukung mereka. Gitu. Dan negara-negara di timur itu adalah negara-negara dengan struktur dan lembaga yang sudah cukup kuat, begitu. Contohnya Goa. Goa adalah sebuah negara yang sangat developed sebetulnya menurut zaman itu. Perdana menterinya sangat pintar dan intelektual bahkan. Jadi secara struktur dan lembaga pun mereka juga sudah cukup established, gitu. Dan negara-negara yang kita pelajari terutama di bab ini adalah negara-negara dengan catatan yang cukup mumpuni, ya. Sayang sekali tempat-tempat seperti Sulawesi Utara maupun juga Tenggara maupun Papua pada zaman itu tidak terlalu bisa diandalkan catatan-catatannya.
Karena itu yang difokuskan oleh Reclafs di bab ini adalah daerah Sulawesi Selatan, Kepulauan Maluku, ataupun juga Kepulauan Sunda Kecil ya. Jadi specifically Gorontalo dan Bone di sini, Ternate dan Tidore, dan juga ya di sini Bali dan Nusa Tenggara. Dan pada waktu itu mereka berdagang pala dan cengkeh. Dua komoditas ini adalah rempah yang sangat menggiurkan pada zamannya. Rempah-rempah yang sangat membuat orang would kill. Yeah, you would kill for these spices. Tapi sayangnya, ironisnya ya, pada abad ke-18 sudah tidak lagi menjadi komoditas primadona. Gitu. Ini sedikit peta untuk mengecek pengertian kalian sekali lagi akan lokasi-lokasi di timur ini. Jadi di sini kita bisa melihat ada Kepulauan Maluku, Kepulauan Sunda Kecil di sini, dan lalu di sini baru kita melihat Sulawesi Selatan. Jadi di 3 daerah utama inilah kita bisa melihat VOC terutama menegakkan hegemoni mereka. Mereka cukup berhasil ya. Meskipun tentu ada juga penanaman rempah-rempah liar yang terjadi di sana, tetapi mereka cukup relatif berhasil. Bagaimana dengan di barat? Gagal ya. Bisa dibilang hampir gagal total sama sekali. Ada banyak faktor yang berkontribusi kepada hal ini. Secara umum yang bisa kita katakan adalah memang daerah ini sangat dinamis. Daerah ini cukup chaotic bahkan to some extent. Cukup berantakan bahkan bisa dikatakan. Karena sekali lagi kalau kalian ingat saya langsung ke slide selanjutnya dulu. Kalau kalian ingat lokasi dari di barat ini sangat strategis ya. Berkenaan dengan selat ini, Selat Malaka. Selat yang sangat penting di dalam dunia. Ingat, kalau orang-orang mau berdagang dari Eropa maupun juga dari Timur Tengah pada waktu itu dan sebagainya, kamu bisa lewat sini. Lebih baik daripada lewat daratan. Lebih baik, lebih cepat. Begitu. Jadi memang ini adalah daerah yang menjadi perhentian bagi begitu banyak bangsa. Begitu banyak bangsa melewati daerah ini. Terutama di dalam zaman-zaman ini, 1600-an sampai 1800, ada banyak sekali aktor-aktor baru. Negara-negara, bangsa-bangsa baru yang datang melewati daerah ini. Jadi daerah ini terkena dampak globalisasi perdagangan dengan cukup keras pada waktu itu. Globalisasi itu bukan hanya sesuatu yang baru ya, bukan hanya terjadi sekarang. Tapi dari dulu dunia itu sudah sangat terconnected ya, sangat berhubungan dengan satu sama lain. Tetapi sekarang kita lebih merasakannya karena tentu dengan internet dan sebagainya semakin cepat kita bisa berhubungan secara global. Tapi hal ini sudah terjadi dari dahulu kala sebenarnya. Dan sekali lagi banyak negara-negara bangsa-bangsa baru yang melewati daerah ini dan mencoba bukan mengganggu ya, sebetulnya bukan mengganggu ya, mereka memiliki interest untuk berdagang di situ. Sekali lagi ada oknum-oknum dari Eropa, dari Cina, dari Arab bahkan dan sebagainya. Jadi banyak aktor-aktor di situ. Dan barter dukungan militer di sini tidak terlalu berhasil. Ingat kata saya tadi, di timur, VOC biasanya menawarkan dukungan militer. Tapi di sini tidak berhasil. Nggak laku. Mereka tidak membutuhkan militer. Mereka tidak membutuhkan uang VOC, bahkan begitu. Karena cukup dinamis dan sudah mendapatkan banyak untung dari bangsa-bangsa yang melewati daerah ini. Dan sekitar abad 18 terutama ada primadona baru, Lada dan Timah. Dan marak juga perdagangan budak terjadi di sini. Selain itu, selain pemain-pemain aktor-aktor baru dari luar Nusantara dan sebagainya, muncul juga pemain-pemain baru di barat ini.
Ingat, kalau di bab 4 sebelumnya, pemain-pemain utama di barat adalah Johor, Aceh, dan juga Portugis Malaka. Tapi pada zaman ini, Aceh sudah merosot, Portugis dia tendang, lalu VOC menguasai Malaka. Gitu. Dan bukan hanya itu, muncul pemain-pemain baru, terutama di sini, Palembang dan Jambi. Negara-negara yang baru yang tidak terlalu kuat strukturnya, kelembagaannya. Johor masih bertahan di sini, terutama dengan kepulauan pelabuhannya, Riau, gitu, yang bahkan kadang-kadang menjadi ibu kotanya. Gitu. Jadi VOC cukup gagal. Ada terlalu banyak aktor-aktor lain yang ada di sini. Jadi VOC ingin menguasai perdagangan di daerah ini. Tetapi terlalu banyak aktor-aktor yang bermain ya di daerah ini. Tidak seperti di timur di mana VOC hanya berhadapan dengan pada waktu itu Portugis ya beberapa atau Inggris. Tapi di sini sangat banyak pemain-pemain gitu. Kira-kira seperti ini sekali lagi petanya. Di sini adalah Johor. Di sini tadinya tetap Aceh di situ, tapi mereka merosot. Lalu Malaka ada di sini, sekitar sini. Di sini ada Kepulauan Riau, gitu ya, yang menjadi pelabuhan juga bagi Johor. Di sinilah Jambi, lalu di sini Palembang dan Bangka Belitung yang adalah vasal dari Palembang. Gitu. Jadi kira-kira begitu saja untuk pengantar ini ya. Secara kesimpulan, akhir kata, mereka berhasil di timur tetapi gagal di barat. Mengapa? Saya sudah menjelaskan tadi ya. Coba kalian jawab sendiri. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh tanya saya. Gitu. Atau mungkin ada yang saya miss. Kalian boleh juga bilang ke saya. Tapi secara umum, mereka sudah meletakkan dasar-dasar untuk nantinya pemerintahan Belanda menjajah. Gitu. Ingat, VOC itu bukan pemerintah Belanda. Bukan. Mereka adalah perusahaan dagang. Gitu. Meskipun mereka mempunyai wewenang-wewenang seperti negara ya, mereka bukan negara, sama sekali bukan gitu. Dan daerah-daerah yang mereka duduki ini nantinya akan menjadi daerah-daerah yang Belanda akan masuk dan menentukan ya batas-batas Indonesia. Kira-kira begitu saja yang bisa saya bagikan di sini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.